Di sini dapat kita lihat data rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar atau grosir Indonesia periode Januari 2010 sampai Desember 2014. Dari data tersebut, terlihat rata-rata harga beras mengalami kenaikan dari 2010 sampai 2014. Namun, terkadang juga mengalami penurunan. Selanjutnya, kita dapat melihat plot data rata-rata harga beras pada time series plot berikut. Plot data berikut menunjukkan rata-rata harga beras mengalami kenaikan pada bulan Februari 2010, namun mulai turun sedikit demi sedikit pada bulan Maret 2010, yang kemudian mengalami kenaikan lagi di Juni 2010, namun mengalami penurunan kembali pada Februari 2011, dan terus mengalami kemerosotan sampai Mei 2011. Kemudian naik perlahan di bulan Juni 2011, dan terus mengalami naik turun sampai Desember 2014. Akan tetapi, penurunan yang dialami tidak signifikan dan cenderung mengalami kenaikan. Sehingga dari plot berikut, terlihat bahwa data menunjukkan pola tren naik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data tidak stasioner. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kestasioneran data. Untuk melihat kestasioneran data, dapat dilihat melalui pengidentifikasi nilai koefisien fungsi autokorelasi ACF dan fungsi autokorelasi parsial PACF. Selain digunakan untuk melihat kestasioneran data, fungsi autokorelasi ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF juga dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik data dan plot data. Berikut ini adalah fungsi autokorelasi rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar atau grosir Indonesia. Terlihat bahwa perilaku fungsi autokorelasi atau ACF secara perlahan mengecil mendekati nol. Selanjutnya dapat kita lihat adalah fungsi autokorelasi parsial rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar atau grosir Indonesia. Terlihat dari PACF tersebut bahwa fungsi autokorelasi parsial itu mendekati nol setelah leg pertama. Dari kedua fungsi tersebut dapat diidentifikasi bahwa data tersebut tidak bersifat stasioner, sedangkan analisis ARIMA dibutuhkan data yang bersifat stasioner. Maka dari itu, perlu dilakukan proses selisih atau proses differencing. Sekarang kita lakukan proses differencing. Proses selisih atau differencing yaitu mengurangi nilai data pada suatu periode dengan nilai data pada periode sebelumnya. Dengan melakukan proses selisih satu kali terhadap data rata-rata harga beras, dihasilkan plot time series sebagai berikut. Plot time series tersebut menunjukkan bahwa data telah stasioner setelah dilakukan proses selisih satu kali. Berikutnya kita lakukan identifikasi model dan penentuan parameter. Berikut ini adalah fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial atau biasa disingkat ACF dan PACF. Pada grafik ACF terlihat bahwa koefisien ACF menurun secara eksponensial menuju nol. Hal serupa juga ditunjukkan oleh koefisien dari PACF setelah leg pertama mengidentifikasi bahwa data telah bersifat stasioner. Dari hasil identifikasi menggunakan Minitab tersebut, dihasilkan kemungkinan model prediksi yang dituangkan pada tabel berikut. Dari tabel tersebut terdapat model dengan proses differencing satu kali yang akan digunakan untuk memprediksi rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar Indonesia. Penyelesaian parameter digunakan data bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2019
untuk menentukan model ARIMA. Dalam memilih model ARIMA terbaik, dilihat dari koefisien moving average kurang dari 1 dan model dengan nilai dari MSE yang paling kecil. Maka model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ARIMA 112 dengan nilai MSE 13.499,2. Model ARIMA 112 dengan parameter P sama dengan 1, D sama dengan 1, dan Q sama dengan 2 adalah model yang akan digunakan dalam memprediksi rata-rata harga beras di tingkat perdagangan besar Indonesia. Selanjutnya adalah menentukan persamaan ARIMA 112 pada data rata-rata harga beras. Berdasarkan hasil penaksiran parameter, diperoleh model ARIMA 112 dengan koefisien AR 1 sama dengan 0,436 dan konstanta sama dengan minus 0,125. Dan dibuat persamaan untuk model ARIMA 112 menjadi sebagai berikut. Berikutnya adalah diagnostik model ARIMA 112, data rata-rata harga beras. Setelah persamaan didapatkan, selanjutnya dilakukan proses diagnostik untuk melihat tingkat kesalahan model dengan melihat histogram of residual dan normal probability plot of residual. Yang pertama adalah histogram of residual. Pada grafik ini kita bisa melihat bahwa grafik ini membentuk diagram normal. Hal ini menandakan bahwa residual berdistribusi normal. Dan untuk asumsi white noise, di mana residual harus bersifat random dan berdistribusi normal. Sedangkan untuk grafik yang kedua, yaitu normal probability plot of residual, terlihat bahwa residual mengikuti garis-garis diagonal yang mengartikan bahwa residual berdistribusi normal. Residual yang bersifat random atau acak dan berdistribusi normal menandakan bahwa asumsi white noise sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah grafik data rata-rata harga beras sebenarnya dan prediksinya bulan Januari 2010 sampai Desember 2014. Pada grafik ini terlihat bahwa rata-rata harga beras periode bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2014 tidak terlalu berbeda jauh dengan hasil prediksi. Terlihat keakuratan model prediksi setiap bulannya saling tumpang tindih. Karena itu, ARIMA 110 bisa digunakan untuk memprediksi rata-rata harga beras pada periode berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.